Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arki Maradio Darmansyah ingin menjelaskan cara pembuatan tabel ERD e-commerce Shopee. Di sini saya membuat teksnya dulu. ERD e-commerce Shopee. Jika sudah selesai, saya ke entity relation dan membuat tabel. Yang pertama, membuat tabel barang dengan primary key, ID barang, dan atributnya ada nama barang, lalu ada harga barang, dan ada stok barang. Lalu membuat tabel yang kedua. Tabel pelanggan, dengan primary key ID pelanggan, dengan atribut nama pelanggan, alamat pelanggan, dan yang terakhir ada nomor telepon. Lalu pembuatan tabel ketiga. Kita membuat tabel penjualan dengan primary key ID penjualan, dan atribut tanggal dan ada ID pelanggan. Sudah itu saja. Lalu lanjut ke tabel keempat. Ada tabel invoice.
dengan primary key, ID pelanggan, ID penjualan, dengan atribut ID barang, lalu jumlah barang, yang terakhir ada total barang. Lalu berikutnya tinggal menarik primary key-nya dan mencocokkan dengan tabel yang sudah ada. Barang ke invoice ID barang, lalu ID penjualan ke invoice ke tabel ID penjualan dan tabel pelanggan ke tabel penjualan dengan atribut ID pelanggan. Di sini sudah dicocokkan, lalu tinggal membuat MySQL dari tabel ini dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, jadi kita di sini ngebuat alamat buat nyimpen database kita. Setelah itu kita nge-create data Shopee. Setelah terbuat, terus kita ketik use Shopee dan kita di sini udah make data Shopee-nya. Lalu kita create tabel barang yang dalam itu ada ID barang, ada nama barang, lalu ada harga desimal dan stok GNT-nya. Lalu setelah udah kebuat ini tabel barangnya, kita buat tabel pelanggan, dimana tuh ada ID pelanggan, lalu ada nama pelanggan, alamat, dan juga telepon. Di sini cara ngetiknya mirip-mirip lah sama tabel barangnya. Setelah tabel pelanggan terbuat, kita buat create table penjualannya. Jadi dalam ini tuh ada ID penjualan, tanggal, lalu ada foreign key-nya dan reference-nya. Ini kita harus memperhatikan nih apa yang kita ketik karena nggak boleh salah, karena ini akan error kalau misalkan salah.
Setelah tabel penjualan terbuat, kita membuat table invoice juga, yang dimana tuh dalamnya ada ID penjualan, ID barang, jumlah, subtotal desimal, foreign key-nya, dan reference-nya. Di sini ada foreign key penjualannya sama foreign key barang. Setelah tabel invoice terbuat, kita bisa melihat tabelnya dengan show tables, titik koma, lalu enter. Lalu kita bisa melanjutkan memasukkan barang dengan kata insert into barang values. Nah, di sini kita akan masukin 3 barang. Tuh yang pertama ada casing HP. Nah, di sini kita harus memperhatikan komanya, terus kutipnya kita harus benar-benar perhatiin. Karena kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang itu hasilnya bakalan error. Untuk barang kedua itu sama pengerjaannya, dan juga yang barang ketiga sama juga pengerjaannya. Jadi tinggal ikutin aja. Mau mengingatkan lagi untuk selalu perhatiin kutip dan komanya, karena kalau misalkan salah itu bakal ribet lagi karena hasilnya error. Setelah memasukkan barang, kita bisa ngelihatnya dengan ketik select from barang, titik koma, dan kita bisa ngelihat tabel barangnya. Nah, kita lanjutin ngebuat data pelanggan dengan cara insert into pelanggan, values. Ini cara pengerjaannya sama kayak yang tadi barang, cuman bedanya kalau sekarang ini pelanggannya. Jadi ya sama, jadi kita tinggal masukin pelanggan keberapa, namanya siapa, dari kota mana, dan nomor teleponnya berapa. Setelah data pelanggannya udah dibuat, kita bisa ngelihatnya tuh dengan cara sama kayak tadi, select from pelanggan. Lalu kita di sini membuat data penjualan dengan insert into penjualan values. Di sini tuh isinya ada ID penjualan dan tanggalnya.
Jadi setiap kita mengerjakan yang ada insert intunya tuh kita harus perhatikan kutip dan komanya. Lalu kita bisa melihatnya dengan cara select from penjualan titik koma lalu enter. Lalu sini kita membuat data invoice-nya. Jadi itu dalamnya tuh ada ID penjualan, lalu ada ID barang, terus jumlah, lalu ada subtotalnya dan foreign key sama reference-nya. Lalu kita tinggal ketik select from invoice. Jadi sini kita bisa ngelihat barang yang dimana tuh harganya lebih dari 10.000 dengan cara select from barang where harga lebih dari 10.000. Di situ langsung keluar ada baju batik yang harganya 200.000. Lalu sini kita bisa melihat siapa aja pelanggannya yang order. Lalu kita bisa melihat barang yang ID barangnya tuh ID-nya 1 dan 2 dengan cara select from barang where ID barang in 1 dan 2 titik koma. Oke, baik, sekian, terima kasih dari kami untuk database Shopee.